Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, ceria, dan siap menerima ilmu baru. Berjumpa lagi dengan Usnisa. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem koordinat. Apa sih sistem koordinat itu? Sebelum kita lanjut, pastikan modul matematika sudah dibuka ya. Pernahkah kamu ingin ke suatu tempat, namun tidak tahu letaknya di mana? Gimana ya? Apa yang biasanya teman-teman lakukan? Apakah kamu tanya ke orang lain atau buka Google Map? Sebagian besar dari kita biasanya memilih membuka Google Map. Loh, apa sih hubungannya Google Map dengan sistem koordinat? Perhatikan Maps SMP Tekno Insan Kamil ya. SMP Tekno Insan Kamil berada di koordinat -6,9000516 dan 112,037759. Didapat dari mana ya? Kita tahu bahwa Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi koordinat tersebut didapat dari garis lintang dan garis bujur ya. Tiara dan Alia ingin berkunjung ke rumah Ustazah Aldiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah Ustazah Aldiah secara pasti. Ustazah Aldiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,7 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2 km dari Jalan Sudirman. Tiara dan Alia berangkat bersama dari sekolah. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Tiara. Dan warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Alia. Ternyata Tiara berhasil menemukan rumah Ustazah Aldiah terlebih dahulu. Mengapa Alia lebih lambat menemukan rumah Ustazah Aldiah? Ya, Tiara dapat menemukan rumah Ustazah Aldiah karena dia menempuh jalan terpendek dari Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman, sesuai dengan yang ditentukan Ustazah Aldiah. Sedangkan Alia belum menemukan karena jalan yang ditempuh terlalu panjang dan ada kemungkinan salah dalam menghitung jarak dari Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman. Wah, sistem koordinat itu bermanfaat sekali ya. Dalam belajar sistem koordinat, unsur-unsur yang sering muncul adalah titik dan garis. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Garis yang horizontal atau tidur adalah sumbu X. Garis yang vertikal adalah sumbu Y. Perpotongan antara dua sumbu tersebut adalah titik 0,0. Apa sih gunanya buku kotak atau biasa kita sebut buku streaming? Jadi, dalam membuat bidang koordinat itu, kita harus membuat skala yang sama. Kata simpelnya, jarak antar titik di sumbu X dan sumbu Y itu harus sama. Sumbu X dan sumbu Y dibagi menjadi dua bagian.
di sumbu X yang sebelah kanan adalah positif dan yang sebelah kiri adalah negatif. Sedangkan di sumbu Y sebelah atas adalah positif dan sebelah bawah adalah negatif. Oke, sekarang mari kita coba untuk menentukan letak titik P, Q, R, dan S. Ingat ya, cara penulisannya adalah X, Y. Kita lihat titik P yaitu 3,2. Berarti di sumbu X ada angka 3 dan di sumbu Y ada angka 2. Perpotongan antar dua sumbu tersebut adalah titik P. Kemudian titik Q. Titik Q memiliki koordinat negatif 4,5. Berarti kita lihat tanda negatif 4 yaitu di sumbu X sebelah kiri. Naik ke atas sehingga didapatkan Q. Kemudian R dan S. Caranya juga sama. Di sini kita akan menentukan posisi titik A dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A dari sumbu Y berjarak 2 satuan dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan titik A berada di atas sumbu X. Kemudian untuk titik C berada 4 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian dia berjarak 3 satuan dari sumbu X dan dia berada di atas sumbu X. Dari dua titik tersebut dapat kita lihat bahwa 2,6 di titik A, angka 2 yang awal merupakan jarak dari sumbu Y dan angka 6 adalah jarak dari sumbu X. Seperti halnya A, yang C juga seperti itu. Negatif 4 menandakan jarak dari sumbu Y dan 3 menandakan jarak dari sumbu X. Jadi dibolak-balik gitu aja. Untuk tanda negatif di sumbu X mengartikan bahwa dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan tanda negatif di Y menandakan bahwa dia berada di bawah sumbu X. Selanjutnya, perhatikan denah perkemahan berikut. Posisi perumahan terhadap tenda 1 berarti kita mengukurnya atau kita jalannya dari tenda 1 ke perumahan. Jadi dari tenda 1 kita berjalan 4 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke atas. Saya ulang. Perumahan terhadap tenda 1 berarti kita jalannya dari tenda 1 menuju ke perumahan. Berarti 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas.
Contoh selanjutnya adalah perumahan terhadap pos 1. Berarti kita jalannya dari pos 1 menuju ke perumahan, yaitu 4 satuan ke kanan. Tidak ada ke atas atau ke bawah karena pos 1 dan perumahan berada di garis yang sama. Jadi untuk jalannya kita mulai dari sumbu X terlebih dahulu ke kanan atau ke kiri, baru ke atas atau ke bawah. Jangan dibalik ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada gambarnya? Pasti akan lebih gampang karena kita menggunakan rumus. Posisi titik A X1, Y1 terhadap titik B X2, Y2, maka A dikurangi B. X1-nya A dikurangi dengan X2-nya B, Y1-nya A dikurangi Y2-nya B. Kita cek yang tadi, yaitu perumahan 6,5 terhadap tenda 1 2,0. 6,5 dikurangi 2,0. Jadi 6 dikurangi 2, 5 dikurangi 0. Hasilnya adalah 4,5. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Samakan ya dengan hasil yang tadi. Oke, kemudian contoh lain adalah posisi pemakaman negatif 5,2 terhadap tenda 1 2,0. Hanya dikurangi saja. Negatif 5,2 dikurangi 2,0. Negatif 5 dikurangi 2, 2 dikurangi 0. Hasilnya adalah negatif 7,2. Jadi 7 satuan ke kiri karena bertanda negatif dan 2 satuan ke atas. Lebih gampang kan ya kalau memakai rumus. Sampai sini materi kita hari ini. Semoga hari-hari kita menyenangkan. Pepatah mengatakan, memulai itu sulit dan mengistiqomahkan itu berat. Namun, hal-hal baik yang kita mulai dan kita istiqomahkan, insya Allah semua akan menjadi surga nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisa.